Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natasha Ira Agustin dan rekan-rekan saya yang beranggotakan Riki Pratama, Salsabila Ramadanti, Windu Tri Indah Suara, dan Gideon Triwijaya dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi media pembelajaran visual dan audiovisual pada mata kuliah sumber dan media pembelajaran sekolah dasar. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Gideon, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Caca. Untuk selanjutnya, kita akan membahas media visual. Pengertian media visual yaitu secara umum, media visual adalah alat atau sarana komunikasi yang dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Media visual juga merupakan penyampaian pesan atau informasi secara teknik dan kreatif yang mana menampilkan gambar, grafik, serta tata dan letaknya sehingga penerima pesan dan gagasan dapat diterima dengan sasaran. Lantas, ada juga pengertian media menurut para ahli, yaitu menurut Fathur Rahman tahun 2006 yang mengungkapkan bahwa media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti film strip, slide foto, gambar, atau lukisan dan cetakan. Ada pula media visual yang menampilkan gambar atau simbol yang bergerak seperti film bisu dan film kartun. Oke, next slide selanjutnya. Fungsi media visual, di mana fungsi ini dapat kita kasih atau kita terapkan untuk bisa mengembangkan peserta didik ini lebih baik lagi. Yang pertama ada mengembangkan kemampuan visual. Yang kedua ada mengembangkan daya imajinasi anak. Yang ketiga menumbuhkan minat baca. Yang keempat membantu meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal abstrak. Yang kelima ada memvisualisasikan pesan verbal dan makna isi pesan. Yang keenam membangkitkan motivasi, minat, dan ingatan. Oke, yang pertama mengembangkan kemampuan visual. Ini harus kita bisa untuk meningkatkan lebih kemampuan visual anak tersebut. Yang kedua, kita bisa mengembangkan daya imajinasi anak yang lebih luas lagi. Yang ketiga, menumbuhkan minat baca. Kan kita anak-anak hanya melihat saja ya. Oleh karena itu, anak-anak pasti akan mempunyai minat baca untuk mengetahui ini tuh apa sih, apa dan apa. Dan selanjutnya membantu meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal abstrak. Hal-hal abstrak ini juga seperti yang tadi ya, untuk kita bisa mengarahkan hal-hal abstraknya ini ke arah yang lebih baik. Hal-hal abstrak mengembangkan anak-anak juga bisa lebih yang ke arah lebih baik lagi. Yang kelima, memvisualisasikan pesan verbal agar anak-anak tahu pesan-pesan verbal yang bisa didapat dari penglihatan tersebut. Yang keenam, membangkitkan motivasi, minat, dan ingatan. Fungsi media visual ini pun juga bisa membangkitkan motivasi anak tersebut, minat anak tersebut, dan ingatan anak tersebut. Oke, untuk pemateri selanjutnya dipersilahkan. Bentuk-bentuk media visual. Yang pertama ada media gambar atau foto. Media ini sangat sering digunakan dalam proses belajar mengajar karena merupakan bahasa yang paling umum dan dapat mudah dimengerti oleh peserta didik. Agar lebih bermanfaat dalam pembelajaran, maka gambar atau foto hendaknya memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, ada autentik, artinya dapat menggambarkan gambar atau objek peristiwa
seperti yang dilihat siswa secara langsung. Yang kedua, ada sederhana, harus menunjukkan dengan jelas bagian-bagian pokok dari gambar tersebut. Yang ketiga, ada ukurannya proporsional, sehingga siswa mudah membayangkan ukuran sesungguhnya benda atau proyek yang digambar. Caranya antara lain dengan menjajarkan gambar atau foto tersebut dengan benda lain yang sudah dikenal siswa. Yang keempat, ada memadukan antara keindahan dengan kesesuaian untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian, bentuk-bentuk media visual yang kedua ada diagram. Merupakan gambar yang sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol-simbol secara garis besar dan dapat menunjukkan hubungan antar komponennya atau proses yang ada pada diagram tersebut. Diagram ini untuk menyederhanakan yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan. Kemudian, bentuk-bentuk media visual yang ketiga ada bagan. Merupakan media yang berisi tentang gambar, keterangan, daftar, dan sebagainya. Bagan digunakan untuk memperagakan pokok-pokok isi bagan secara jelas dan sederhana, antara lain perkembangan, perbandingan, struktur, dan organisasi. Fungsi bagan yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit sehingga mudah dicerna siswa. Bagan mampu memberikan ringkasan butir-butir penting dari suatu penyajian. Dalam bagan sering dijumpai bentuk grafis yang lain seperti gambar, diagram, kartun, atau lambang verbal. Agar menjadi yang baik, bagan hendaknya dibuat secara sederhana, lugas, tidak berbelit-belit, dan up to date. Yang keempat, ada grafik. Merupakan gambar sederhana yang menggunakan grafis, titik, simbol verbal, atau bentuk tertentu yang menggambarkan data kuantitatif. Grafik sebagai penyajian kembali data yang berupa angka-angka dalam bentuk visual simbolis. Grafik digunakan untuk menjelaskan perkembangan atau perbandingan suatu objek yang saling berhubungan. Grafik biasanya disusun berdasarkan prinsip matematika dan menggunakan data komparatif. Ada beberapa bentuk grafik, yakni grafik batang, lingkaran, dan gambar. Jenis media visual. Jenis-jenis media visual dapat dibagi menjadi dua, yaitu jenis media visual non-proyeksi dan media visual proyeksi. Yang pertama, media visual non-proyeksi adalah jenis media yang sering digunakan dalam pembelajaran karena penggunaannya sederhana, tidak memerlukan banyak kelengkapan, relatif tidak mahal. Dan media visual non-proyeksi dapat menerjemahkan ide abstrak menjadi ide lebih realistik. Beberapa media visual non-proyeksi yang sering digunakan dalam pembelajaran antara lain benda realita atau benda nyata, kemudian model dan prototipe, kemudian media cetak dan media grafis. Benda nyata atau benda realita adalah benda yang dapat dilihat, didengar, atau dialami oleh peserta didik sehingga memberikan pengalaman langsung kepada mereka. Benda tersebut tidak harus dihadirkan di ruang kelas ketika proses pembelajaran berlangsung, tetapi siswa dapat melihat langsung ke lokasi objek. Sebagai contoh, untuk mempelajari bangun ruang dan bangun datar, siswa biasanya mengamati langsung pada beberapa benda yang mempunyai volume seperti tabung, balok, dan kubus. Kemudian ada model atau prototipe. Model dan prototipe adalah benda tiruan dalam bentuk 3 dimensi yang merupakan representasi atau pengganti dari benda yang sesungguhnya. Penggunaan model atau prototipe dapat dalam pembelajaran untuk mengatasi keterbatasan dan ketersediaan benda realita, baik keterbatasan dan karena alasan biaya maupun karena sulit dijangkau. Misalnya, untuk mempelajari letak geografis di planet bumi diperlukan model berupa globe. Kemudian yang ketiga ada media cetak. Media cetak adalah media pembelajaran yang disajikan dalam bentuk
tercetak. Media ini termasuk kelompok media yang paling tua dan banyak digunakan dalam proses belajar mengajar karena praktis penggunaannya dan tersedia di banyak tempat. Beberapa contoh media cetak adalah buku, teks, modul, dan majalah. Kemudian yang terakhir ada media grafis. Media grafis adalah media yang menyalurkan pesan dan informasi melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan apabila hanya dilakukan melalui penjelasan verbal. Beberapa contoh media grafis antara lain gambar, kartun, karikatur, grafik, dan diagram. Kemudian jenis-jenis media visual yang kedua ada media visual proyeksi. Berkembangnya produk-produk teknologi, informasi dan komunikasi dan komputer ini memungkinkan media visual pembelajaran dapat ditampilkan dengan alat proyeksi atau proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan objek-objek atau ilustrasi pada layar proyeksi atau layar monitor dengan ukuran yang lebih besar dari ukuran sebenarnya, sehingga mudah dilihat dan diamati oleh seluruh peserta didik dalam satu kegiatan pembelajaran. Media visual proyeksi dapat dibuat dari kreasi hasil pemotretan menggunakan kamera dan hasil kreasi tanpa kamera, melainkan menggunakan program aplikasi yang tersedia dalam berbagai macam seperti PowerPoint, Hand and Draw, AutoCAD, Paint, dan lain-lain. Karakteristik dalam media visual. Media visual memiliki karakteristik terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Untuk memberikan kesan penekanan, juga untuk membangun kemenarikan dan keterpaduan, bahkan dapat mempertinggi realis dan menciptakan respon emosional diperlukan warna. Sementara tekstur digunakan untuk menambah penekanan sebagaimana halnya warna. Kelebihan media pembelajaran visual. Yang pertama, mudah digunakan. Yang kedua, lebih realistis. Yang ketiga, analisa lebih tajam. Keempat, repeatable. Kelima, dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Yang keenam, proses pembelajaran lebih menyenangkan. Media pembelajaran audio. Pengertian media pembelajaran audio. Media audio adalah media yang penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran. Indera pendengaran di sini merupakan alat utama dalam penggunaan media ini, di mana pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal, ke dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun nonverbal, sehingga antara pengirim pesan dengan penerima pesan bisa memahami makna dari lambang auditif tersebut. Sujana dan Rifai mengemukakan bahwa ada hubungan antara media audio dengan pengembangan keterampilan pada peserta didik. Dalam hal ini, keterampilan yang dapat dicapai meliputi 1. Ada beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audio. Media pembelajaran audio. Pengertian media pembelajaran audio. Media audio adalah media yang penggunaannya menekankan pada aspek pendengaran. Indera pendengaran di sini merupakan alat utama dalam penggunaan media ini, di mana pesan yang akan disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal, ke dalam kata-kata atau bahasa lisan, maupun nonverbal, sehingga antara pengirim pesan dengan penerima pesan bisa memahami makna dari lambang auditif tersebut. Sujana dan Rifai mengemukakan bahwa ada hubungan antara media audio dengan pengembangan keterampilan pada peserta didik. Dalam hal ini, keterampilan yang dapat dicapai meliputi 1.
Ada beberapa jenis media yang dapat dikelompokkan dalam media audio ini, antara lain pemusatan perhatian dan mempertahankan perhatian. 2. Mengikuti pengarahan. 3. Melatih daya analitis. 4. Menentukan arti dari konteks. 5. Memilih informasi atau gagasan yang relevan dan informasi yang tidak relevan. 6. Merangkum, mengemukakan kembali, atau mengingat kembali informasi. Jenis-jenis media pembelajaran audio. Yang pertama ada radio dan tape. Radio adalah salah satu alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. Biasanya radio itu digunakan untuk mendengarkan berita, lalu mengetahui beberapa kejadian dan peristiwa penting lainnya. Lalu yang kedua ada alat perekam pita magnetik. Biasanya orang itu menyebutnya dengan tape recorder. Ia adalah salah satu media pembelajaran yang tidak dapat diabaikan untuk menyampaikan informasi karena mudah menggunakannya. Ada dua macam rekaman dalam alat perekam pita magnetik, yaitu yang pertama sistem full track recording dan double track recording. Lalu yang ketiga adalah laboratorium bahasa. Laboratorium bahasa adalah alat untuk melatih siswa mendengar dan berbicara dalam bahasa asing dengan cara menyampaikan materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Media yang dipakai itu biasanya menggunakan alat perekam. Media audiovisual. Dalam media audiovisual terdapat dua unsur yang saling bersatu, yaitu audio dan visual. Unsur visual memungkinkan penciptanya pesan belajar melalui bentuk penglihatan atau nampak. Dan unsur audio, siswa dapat menerima pesan melalui pendengaran. Media audiovisual dapat berupa film, video, dan televisi. Sekian presentasi hari ini. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 7 berterima kasih karena telah meluangkan waktu mendengarkan presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.